menyembuhkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang aku tak mau, tak mau, aku tak mau, tak mau, tak. Sekarang aku tak sudi, tak sudi, aku tak sudi, tak sudi, tak sudi. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Minuman keras, miras, apapun namamu, tak akan ku reguk lagi dan tak akan ku minum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir di panggung ngopi ngobrol volume tinggi. Bersalawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lapas Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati para tamu yang hadir di Ampera Boru Lubis dan juga para pemirsa yang ada di media sosial, dan juga di sini kita kedatangan bintang tamu. Beliau ini tidak asing lagi di Kabupaten Rokan Hulu. Beliau adalah Bung Raja Paluta Rambe. Beliau adalah salah satu pengamat sosial di Kabupaten Rokan Hulu. Dan juga tidak lupa juga di sini juga hadir Bapak kita Muhammad Sobu. Beliau adalah tokoh dari Rambah Hilir. Dan juga di sini hadir juga abang kita Parlin. Bang Parlin ini dari tokoh Tambusai. Nah, pada malam hari ini di sini kita dulu menyapa dulu para pemirsa yang ada di media sosial, baik itu Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok. Nah, pada malam hari ini juga kita sudah season ke-22 ya, bapak-bapak, ibu-ibu, udah yang ke-22. Nah, pada malam hari ini karena kita kedatangan tamu dari salah satu pengamat sosial. Nah, beberapa hari yang lalu ini di tepatnya di Kecamatan Rambah Hilir nih, Pak Sobu, Kecamatan Rambah Hilir. Nah, ada forum mak-mak nih. Forum mak-mak sudah yang kita lihat di media sosial itu yang sedang heboh sekarang ini tentang pekat nih. Pekat apa? Pekat ini penyakit masyarakat yang dimana power mak-mak, tepatnya di Desa Rambah telah melaksanakan aksi di mana aksi ini bakar atau tutup atau kita bilang demo tempat rumah hiburan kita bilang ya, tapi kape remang-remang ya Pak Sobu ya. Nah, tentu di sini kita coba minta sedikit tanggapan dari Bapak Rambe tentang yang beberapa hari yang lalu yang sedang viral di Kabupaten Rokan Hulu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada host. Salam hormat kami kepada senior kita yaitu Bapak Muhammad Sobu yang telah mendidik dan mengajar kita bagaimana berbicara dan kemudian bertindak dengan benar sebagai seorang aktivis. Kemudian Pak Parlin, oke, para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, kali ini saya dipercaya oleh
manajemen ngopi untuk menganalisa sebuah peristiwa yang akhir-akhir ini viral dan terjadi di daerah kita. Para pemirsa dan penonton yang berbahagia, ketika berbicara tentang penyakit masyarakat, itu namanya adalah kekacauan sosial. Kekacauan sosial itu ditimbulkan beberapa tindakan-tindakan yang telah melanggar norma atau aturan adat istiadat yang berada di tempat itu sendiri. Ya memang akhir-akhir ini sering muncul hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Kan begitu pertanyaannya, kenapa? Ya, itu kesadaran kita semua. Secara universal itu adalah tanggung jawab kita semua. Kita tidak bisa menyalahkan petugas, menyalahkan pemerintah, menyalahkan siapa atau mengkambingkan seseorang. Tetapi semua kita adalah bertanggung jawab kepada hal tersebut. Kemudian inilah yang menjadi gambaran bagi kita dan pelajaran, sehingga kita tidak menjadi korban dari kekacauan sosial itu, korban dari penyakit masyarakat itu. Makanya di zaman yang sudah canggih dan maju ini, ya kita harus menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, yang menggunakan akal dan otak, sehingga kita terjerumus ke dalam hal-hal yang merugikan kita sendiri. Seperti itu, Pak panelis. Nah, tentu di sini artinya ini kesadaran daripada masyarakat ya. Tidak bisa kita bertumpang atau berharap kepada instansi-instansi yang ada di Kabupaten Rokan Hulu kan. Nah, tentu ini juga kita minta sedikit juga nih tanggapan dari Bapak Muhammad Sobu selaku tokoh dari Rambah Hilir tentang yang apa yang disampaikan dari pengamat sosial Pak Rambe tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengamat saya pribadi, namanya negeri ini semboyannya 1000 suluk. Jadi di hati nurani sangat-sangat mendukung ada gerakan dari kaum ibu untuk memperbaiki daerah itu sendiri begitu. Ada kekompakan. Kan namanya kalau mencegah sesuatu itu, walaupun itu perbuatan salah, kalau kita sendirian berat. Kalau bersama-sama, apapun yang terjadi tidak akan ada risiko gitu. Jadi kita berharap kepada seluruh kaum ibu. Saya mendengar itu adalah kaum ibu dari Wirid Yasin. Kalau seluruh kaum ibu Wirid Yasin di Rokan Hulu ini mau bergerak untuk menindak pekan ini, saya rasa itu lebih cepat terwujud begitu. Jadi sehingga tidak ada yang korban jiwa karena namanya kaum ibu, kan tidak ada yang anarkis. Paling dia menindak yang tempat dibenci dibakar itu aja. Kalau kaum laki-laki nanti akan ada korban, akan ada pertumpahan darah. Jadi menurut saya dukung, dan juga penegak hukum kita berharap ya sesuai tugasnya. Ada kaum ibu mau berbuat seperti itu ya di spot, dikawal begitu, jangan terjadi sesuatu hal kan. Jadi menurut saya hanya itulah tanggapan dari saya. Nanti kita tidak perlu banyak ngomong yang lain-lain. Nanti ada yang tersinggung ya Pak Rambe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Muhammad Sobu selaku tokoh masyarakat Rambah Hilir yang
sudah menyampaikan sedikit komentarnya terkait viralnya kegiatan yang ada di Kecamatan Lembah Hilir. Nah, tentu di sini kita coba minta juga tanggapan dari salah satu Bang Rambe, pengamat tadi. Jadi kata Pak Muhammad Sobu, jangan dari Ibu Perwiritan di sini aja katanya kan, kalau bisa kompak. Nah, tentu dengan adanya kompak, tentu ini apapun kegiatan yang kita bilang ini bahasanya maksiat lah kesimpulannya ya kan, tentu tidak akan terjadi di Kabupaten Rokan Hulu. Nah, Kabupaten Rokan Hulu ini kan dikenal dengan negeri seribu sulu. Nah, negeri ini negeri yang Islamiah. Nah, coba kita minta dulu daripada Pak Pengamat tanggapan daripada Pak Muhammad Sobu tadi. Ya, itu adalah kasus yang sudah lama terjadi di negeri ini. Sejak dunia ini lahir, kasus itu sudah ada. Cuman ketika panelis tadi bilang itu adalah penyakit, kita sebagai orang yang berpikir dan memiliki otaknya agak agak waras sedikit, yang kita cari itu obatnya. Kita jangan terlena dengan persoalan. Ketika ada persoalan, maka kita semua harus mencari solusi dari persoalan itu. Ketika ada sebuah kekacauan, kita jangan larut pada kekacauan itu. Tapi yang kita lakukan adalah mencari obat dari penyakit yang ada itu. Saya kira itu hanya sebuah peristiwa ibarat gunung es yang ada di tengah lautan, hanya segelintir saja dari persoalan-persoalan penyakit masyarakat yang ada di negeri kita ini. Maka kita harus siapa yang bertanggung jawab di sini? Maka otaknya harus bergerak, jangan tidur dia, karena mereka itu sudah diberikan kewenangan. Kita delegasikan kewenangan kita sebagai rakyat untuk mengurus kita. Mereka digaji sampai mereka mati. Bahkan ketika mereka juga mati, ada juga lagi digaji oleh rakyat. Seharusnya mereka itu menggunakan otak dan pemikiran mereka mencari obat dari penyakit ini. Gitu Pak panelis. Baik, ini sangat luar biasa sekali tanggapan dari pengamat sosial Bang Rambe. Nah, tentu di dalam apa yang disampaikan oleh Bang Rambe tadi ini sudah jelas ya kan. Nah, tentu ini tidak bisa semata-mata daripada masyarakat tersendiri, tetapi harus ada support dari atau ada inisiatif dari pemerintahnya ya. Karena artinya ini memang harus pemerintah ini harus aktif Pak Ya, harus kalau aktif. panelis bilang pemerintah itu terserah kepada pemerintah, tapi saya yakin kita semua bertanggung jawab atas kejadian itu. Di satu sisi saya mengklasifikasikan berapa contoh-contoh dari penyakit masyarakat itu yang sama-sama kita semua menyaksikan bahwa itu ada di negeri kita. Bahkan dari zaman-zaman dahulu juga itu ada. Contoh mabuk-mabukan, itu adalah penyakit masyarakat. Kemudian perjudian, ada penyakit masyarakat. Sekarang kita lihat lagi yang sudah teknologi canggih ini, fasilitas untuk bermain judi itu sangat mudah sekali. Kalau kita menunggu yang berwenang untuk menangkapi itu semua, mungkin kita semua ini bisa masuk penjara semua ini. Nah, artinya begini loh Bang Rambe, di Rokan Hulu nih kalau nggak salah saya pernah dengar nih, di Rokan Hulu nih kan sudah ada perda pekatnya. Nah, apakah sudah berjalan atau belum kita kurang tahu lah ya. Apakah udah disosialisasikan, saya kurang monitor. Nah, tentu kalau saya berpendapat nih Bang Rambe, dengan adanya sudah perda, tentu harus ada support daripada instansi-instansi yang melaksanakan kegiatan pekan itu Pak Rambe. Nah, ketika hari ini sudah ribut baru turun, ya kan? Ini kan membuat kekacauan namanya nih. Kalau saya lihat nih Pak Rambe,
Nah tentu ini pandangan Pak Rambe seperti apa tadi sudah Bang Rambe jelaskan kan. Nah di sini juga saya coba meminta sedikit nih, karena Bang Parlin ini kan beliau ini kan tokoh muda nih. Tentu kita minta sedikit tanggapan dari Bang Parlin, seperti apa tentang kejadian-kejadian yang ada beberapa hari yang lalu. Tentu apakah ini harus kita sampaikan, kita minta kepada pemerintahnya kan begitu, atau ayo kita sama-sama masyarakat untuk menggerakkan atau membasmi penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Rokan-Hulu. Mungkin itu aja Bang Parlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sendiri setuju yang disampaikan dan sepakat yang dengan Pak Muhammad Suhu tadi. Memang harus kita tegaskan, dan apapun kegiatan yang seperti itu kalau bisa sama-sama sama-sama di apa ya? Sama-sama ditangani ya, biar tidak berkelanjutan di negeri kita Seribu Sulu ini. Hanya seperti itulah. Baik, terima kasih kepada Bang Parlin yang sudah komentar sedikit. Nah di sini ada komentar dari Rajo Angek Garang nih, Bang Rambe. Bagaimana? Ini komentar dari apa nih? Teman-teman di media sosial nih kayaknya nih, Rajo Angek Garang nih. Ini selalu nih. Ini mungkin aktif nih Raja Angek Garang nih. Mungkin orang-orang dia aktivis entah apa, pokoknya dia selalu memberikan komentar-komentar yang positif. Nah ini yang bunyinya, bagaimana pendapat bapak-bapak yang sedang live di Ngopi terkait warung remang-remang yang ada di Rambah? Apakah bisa diberantas atau memang dipelihara? Atau memang, waduh ini bahasanya agak-agak ngeri juga nih, atau memang dipelihara oleh Satpol PP. Ini ngeri juga bahasa ini. Ini kita coba agak-agak apa betul dikit lah. Jadi bahasa atas saja, bagaimana pendapat Bapak yang sedang live di Ngopi terkait warung remang-remang yang ada di Rambah? Apakah bisa diberantas atau memang dipelihara, atau memang titik-titik aja lah dulu nih komentar dari Rajo Angek Garang. Ya, masalah itu kan tidak bisa saja tanggung jawab kita semua. Saya kembalikan tadi bahwa itu adalah tanggung jawab kita semua. Cuma hari ini siapakah di antara kita yang sadar bahwa itu adalah tanggung jawab kita semua? Yang pertama sekali bertanggung jawab itu adalah orang yang berada di sekitar tempat. Ketika ada sebuah objek itu berada di sekitar rumah dia risih nggak kira-kira? Senang nggak dia itu ada di sekitar dia? Itu dulu. Kemudian kalau kita berbicara masalah perangkat yang lebih tinggi, ya memang sudah tanggung jawab mereka. Saya tidak terlalu menyoroti persoalannya. Kita semua bisa melihat warung remang-remang di negeri kita ini cukup banyak. Mungkin kalau kita datangkan dinas tenaga kerja untuk mendata pegawai dan tenaga kerja, hampir ribuan mungkin ya. Hampir ribuan. Belum lagi apakah klasifikasinya di sana nanti ada yang bawah umur, apakah? Tapi saya pernah sekali diskusi dengan pihak terkait bahwa kafe atau warung remang-remang yang berkedok minuman miras itu memang nggak ada yang punya izin di kabupaten kita ini, daerah kita ini. Cuman penertibannya kan sudah jelas tuh regulasinya diatur oleh negara kita. Bahkan Undang-Undang Nomor 1 tentang KUHP tentang ketertiban umum itu
Itu kalau nggak salah di pasal 5 itu ada ketentuan pidananya di sana. Cuman di sana keberatan siapa kan gitu? Yang merasa tidak keberatan terhadap objek itu siapa? Seharusnya kan orang yang berada di sekitar objek yang memberikan laporan. Betul betul. Gitu. Di situ fenomenanya, Bapak Nanis. Baik, terima kasih kepada Bang Rambe yang sudah menjawab sedikit komentar dari Rajo Anggi Garang. Nah, tentu sebelum kita closing, tentu di sini saya pernah dulu persoalan satu daerah warung remang-remang, ya kan? Saya pernah berjalan di satu daerah, itu nggak ada yang nama tempat hiburan, tapi itu daerah-daerah Sumatera Barat sana. Ada satu daerah itu memang nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena ini apa namanya, pertama adat istiadatnya, datuk-datuknya itu kuat, sehingga apapun kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan daerah kita begitu juga nih, Bang Parlin. Coba kita komunikasikan lah nanti, mana tahu nih kita berjalan-jalan, apalagi Bang Parlin ini kan orangnya bahasa Minangnya palala. Palala nih berjalan terus kan, keliling-keliling kan. Nah, begitu juga dengan Bang Sobu, Pak Sobu. Ya, mungkin kita bisa coba juga lah menyampaikan seperti apa kepada para datuk-datuk kan yang ada di Rokan Hulu ini. Ya, kalau bisa memang ini kita terapkan, kan mereka kan punya ini juga, apa namanya, kalau datuk-datuk ini apa, patwa. Patwa kan, ketika enggak, patwa tulisan apa namanya, apa namanya, kalau di MUI itu patwa, kalau di warkah. Nah, ada satu daerah, contoh ini di daerah Surogading dulu. Daerah Surogading ini dulu ada satu sultan di masa itu beliau hidup. Itu daerah Surogading itu barang dia bikin warkah. Ketika masyarakat membuat kegiatan yang negatif, ada sanksinya. Sanksinya apa? Sanksi sosial. Dia tidak dilaporkan, ya kan? Tetapi masyarakat itu yang membuat kegiatan negatif, sanksinya apa? Ketika dia meninggal, dia tidak dikubumikan bersama-sama. Artinya masyarakat ikut sholat, ya kan? Ikut sholat itu dilepaskan orang. Nah, sehingga daerah itu bersih daripada dunia-dunia yang negatif. Nah, mudah-mudahan juga di Rokan Hulu ini mungkin datuk-datuk bisa juga membuat seperti itu kan. Ini ada satu lagi nih, dari Tania Sagita, Bang Rambe, Pak Rambe, panggung ngopi mantap, tapi tolong hadirkan MUI Rohul di panggung ini biar kita dengar apa pendapat tentang ibu-ibu yang bakar KP itu. Nah, ini terima kasih kepada Tania Sagita. Ini akan kita nanti sampaikan kepada manajemen ngopi. Coba kita nanti mengundang atau mengundang MUI atau siapa yang mewakili untuk memberikan tanggapan pendapat tentang ibu-ibu yang bakar KP itu. Oke, terima kasih atas supportnya dan sudah berkontribusi memberikan masukan. Tetapi perlu kita pahami secara sistematika, ketika ada kekacauan sosial, kita harus melihat latar belakang persoalan itu. Kenapa orang bisa jadi penjudi? Kenapa orang bisa jadi PSK? Dan kenapa orang suka mabuk-mabukan? Pertama, ketika kita melihat kondisi zaman ini, pertama kita memang krisis akhlak, krisis pendidikan, agamanya kurang. Bahasa kita sekarang ini, agamanya kurang, pendidikan agama tidak terlalu kuat, sehingga dia doyan dengan kehidupan yang seperti itu. Kemudian ya,
pekat itu kan yang dilanggar itu adalah norma-norma hukum dan norma adat. Ya, hukum ya kalau sudah jelas kita ada penegak hukum, ya nggak, ada polisi, satpol pp dan sebagainya. Kemudian ada faktor lain kenapa orang menjadi PSK, kemudian membuka warung yang seperti itu, karena ekonomi bisa menjadi faktor terjadinya yang seperti itu, karena keahlian yang tidak ada, keterampilan yang tidak ada, kemudian dia pusing-pusing daripada mikir banyak-banyak, maka terjadilah pokoknya dapat uang, kan begitu. Betul. Maka kita harus melihat latar belakang mereka kenapa menggeluti usaha itu. Kalau di agama tidak ada, maka harus dihadirkan orang yang benar-benar memahami agama, memberikan pencerahan kepadanya. Kalau ekonominya lagi memang benar-benar krisis, ya kita bisa berdayakan mereka sesuai keterampilan yang ada, kan begitu. Kemudian apalagi pendidikan, kadang-kadang kan pendidikannya tidak ada, pendidikannya mereka ke sana itu masih di bawah umur mungkin kan, ya bisa diberikan pendidikan. Toh fasilitas pendidikan yang diberikan oleh negara itu sudah ada di sudut sana dan sudut sini, kan begitu. Kemudian kalau ya bekerjalah melayani masyarakat itu, kan begitu Pak panelis. Tidak, jadi jangan berharap kalau kita sudah diberikan amanat oleh orang banyak, jadilah melayani masyarakat. Jangan coba kita yang melayani masyarakat. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih kepada Bang Rambe yang sudah memaparkan. Mungkin ada nih sedikit komentar daripada Pak Mamsubo. Baik, sudah. Bang Parlin, oke, sudah. Nah, di sini sebelum kita tutup, kita minta dikit statement closing daripada Bang Rambe selaku ya, oke. Saya kira semua persoalan itu sudah lama kita saksikan. Cuma hari ini siapa yang akan memberikan obat terhadap penyakit itu? Saatnya kita untuk introspeksi diri. Sebagai masyarakat, kita mulailah kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kemudian cerdas melihat segala potensi yang ada. Karena semakin tua zaman ini, maka tantangan kejahatan akan semakin banyak. Narkoba, perjudian, minuman keras. Jadi peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Insya Allah kita selamat. Demikian panelis. baik, terima kasih kepada Bang Rambe yang sudah memaparkan tentang kegiatan pekan. Nah, ini cukup bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan yang negatif yang terjadi seperti di Rambah Hilir ini tidak akan terjadi kedua kali atau ke selanjutnya. Nah, baik teman-teman yang hadir pada malam hari ini, terima kasih kepada Bapak Muhammad Sobu yang telah hadir jauh-jauh dari Muara, dari Rambah Hilir, dan terima kasih juga kepada Bang Parlin dari Tembuse Utara yang juga hadir pada malam hari ini. Kami tidak bisa memberikan apa-apa karena dengan kehadiran abang-abang kami, bapak-bapak kami di sini, kami sangat bangga, sangat bangga. Kenapa? Karena ada tokoh-tokoh ketika kita ada membahas tentang pekan, abang-abang kita ini, Pak Rambe dan bapak kita ini hadir gitu. Artinya apa? Tanggap gitu dengan kejadian beberapa hari yang lalu. Nah, baik teman-teman,
bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini di Ampera Boru Lubis dan para penonton yang ada di live Facebook, TikTok, live YouTube dan Instagram. Kami saya Adi Irwan Budayana selaku membawa host mengucapkan terima kasih dan saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku, sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku,